210 Santrangan. Yang saya hormati rekan-rekan guru SDN 210 Santrangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baiklah, hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan oleh protokol. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah untuk membuka acara sosialisasi budaya positif di sekolah yang dibawakan oleh Ibu Sri Wahyuni SPD dan Ibu Kisnawati SPD sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sopeng. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Dwi Rizky Oktaviani SPD. Dengan hormat disilakan. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala SDN 210 Santrangan. Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Haja Mulyati SPD MSI selaku Kepala SDN 210 Santrangan. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu calon guru penggerak Ibu Kisnawati SPD dan Ibu Sri Wahyuni SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh pesantren. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini di sekolah kita ini
ada 2 orang calon guru penggerak yang akan mengadakan sosialisasi budaya positif di sekolah kita ini. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas adanya kegiatan ini, dan harapan saya sebentar kiranya Bapak dan Ibu yang lain ini supaya bisa juga menerapkan budaya positif yang disampaikan nanti oleh calon guru penggerak. Kemudian selanjutnya saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang lain, kiranya bisa juga mendaftar menjadi calon guru penggerak di angkatan 11. Jadi ada beberapa yang bersyarat dan ada juga yang tidak bersyarat dan belum bersyarat. Oleh karena itu harapan saya besar sekali pada Bapak dan Ibu yang bersyarat untuk mengikuti seleksinya. Demikian yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara inti kita pada kegiatan hari ini, yaitu acara sosialisasi pemahaman budaya positif di sekolah yang dibawakan oleh Ibu Sri Wahyuni SPD bersama Ibu Kisnawati SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sopeng. Dengan hormat disilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 210 Sandrana, Haja Mulyati SPD MSI. Yang saya hormati rekan-rekan guru dan tenaga pendidik SD 210 Sandrana yang sempat hadir di ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul di ruang guru SD 210 Sandrana ini. Tak lupa juga kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari sama kebodohan menuju ke sama yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini sehingga rekan-rekan guru dapat atau sempat hadir di ruang ini, duduk bersama untuk mendengarkan materi atau sosialisasi budaya positif di sekolah ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, bersama rekan calon guru penggerak Bu Kisnawati, kami akan memaparkan, menyebarkan pemahaman tentang budaya positif di sekolah kita ini. Nah, Bapak Ibu, next. Ya, sebelumnya saya minta maaf pada rekan-rekan guru. Saya berdiri di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu guru, yang dimana saya tahu Bapak dan Ibu guru sudah banyak pengalaman daripada saya. Ya, jadi kita sama-sama di sini untuk sharing tentang pemahaman atau menyebarkan pemahaman budaya positif seperti yang kami pelajari di modul 1.4. Nah, Bapak Ibu,
Di sini nanti kita akan menyebarkan pemahaman budaya positif di sekolah kita. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Kita lihat di atas budaya positif. Ada 2 kata. Saya minta kepada Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu apa itu budaya positif? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ada 2 kata, budaya dan positif. Menurut pemahaman Bapak Ibu, apa itu budaya? Budaya itu sering kita lakukan di sekolah. Budaya atau biasa disebut dengan kebiasaan. Dan otomatis positif pasti rekan-rekan guru tahu ya. Positif itu adalah hal-hal yang baik. Oke. Jadi budaya positif, apakah itu budaya positif? Apa contoh budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah? Iya, sholat berjamaah. Ada juga biasanya ada budaya tabe. Iya, budaya tabe yang selalu kita terapkan pada anak didik kita. Next. Ya, budaya positif ini yaitu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu ya arti dari budaya positif, harus bertanggung jawab, peserta didik kita harus bertanggung jawab. Nah, selanjutnya kita masuk di materi inti, yaitu konsep inti modul budaya positif. Sebelum saya uraikan satu persatu konsep inti modul budaya positif ini, ada tujuan yang kita lakukan sosialisasi ini, yaitu modul 1.4 ini adalah modul terpanjang yang kami lewati. Materinya banyak, tugas-tugas harus diselesaikan dengan tepat waktu, dan salah satunya ini mengimplementasikan budaya positif di sekolah kita. Itu ya. Dan konsep inti di modul 1.4 budaya positif ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ya, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, rekan-rekan guru yang saya hormati, sebelum kita masuk di materi pertama yang kita pelajari di modul 1.4 ini di calon guru penggerak. Sebelum kita masuk di perubahan paradigma belajar, saya ingin bertanya kepada rekan-rekan guru semua. Mungkin rekan-rekan guru atau bapak ibu guru pernah mendengar istilah metode pembelajaran berpusat kepada guru, dan ada metode pembelajaran yang berpusat pada siswa atau murid. Nah, kira-kira bapak ibu saat ini metode pembelajaran apa yang kita lakukan di kelas kita masing-masing atau di luar kelas? Apakah metode pembelajaran berpusat kepada guru atau metode pembelajaran yang berpusat kepada murid? Berpusat pada murid. Oke. Ya, rata-rata kita kan melakukan metode pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau murid. Nah, next. Nah, di sini idealnya kita harus menggunakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau murid. Kita memberikan metode pembelajaran yang berdiferensiasi. Sama tadi yang kita sudah ditanyakan, pasti Bapak Ibu sudah tahu
apa itu metode pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang memberi keleluasan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya atau sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ya, yang artinya kita sebagai guru harus mengetahui kebutuhan peserta didik kita. Kalau kita memberikan metode belajar seperti ceramah, otomatis kita tidak tahu kebutuhan murid kita bagaimana, potensi murid kita bagaimana. Jadi di sini pembelajaran yang berpusat kepada murid atau siswa itu bertujuan untuk membentuk atau mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu guru, sebelum perubahan paradigma belajar ke sini, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasar prinsip dengan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu yang kita harapkan kepada anak-anak kita, yaitu memberikan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Nah, selanjutnya kita masuk di perubahan paradigma yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, diantaranya yaitu ya, 1, bukan tabula rasa. Di sini maksudnya kita mengatakan peserta didik kita itu dulu peserta didik itu lahir seperti kertas putih, kertas kosong, ya, tidak ada coretan apapun. Sini bukan tabula rasa. Pendapat bahwa peserta didik merupakan kertas yang sudah berisi coretan, tinggal kita mau kembangkan, ya. Itu maksudnya. Yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi kita tahu anak didik kita itu unik, ya, berbeda-beda. Anak kita itu berbeda. Mungkin ada yang bagus di akademik, ada juga yang bisa di non akademik. Karakternya berbeda-beda. Lanjut, budi pekerti. Ya, tingkah laku yang harus dimiliki seorang anak, kita sebagai pendidik harus bisa menuntun mereka untuk berbudi pekerti yang baik, membentuk karakter peserta didik atau membentuk karakter anak-anak kita. Ya, selanjutnya tugas guru menuntun bakat anak agar mereka dapat tumbuh dengan selamat dan bahagia. Kita harus menuntunnya. Ya, kita harus menuntun anak, tidak menuntut. Ya, untuk menjadi A atau B, kita harus menuntunnya. Yang kelima, guru ibarat petani. Pasti Bapak Ibu sudah tahu maksud dari guru ibarat petani, menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Maksudnya di sini kita seorang guru atau seorang petani, kita menanam jagung, dan hasil yang kita inginkan padi. Itu tidak menuntut. Itu tidak menuntut ya, tapi menuntut. Tapi kalau kita seorang petani padi, menanam padi dan hasil yang kita akan dapat di padi, berarti itu adalah pembelajaran menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Itu ya. Keenam, berpihak pada anak. Ini pembelajaran berpihak pada anak. Ada juga istilah yang kemarin, berhamba pada anak. Ya, kita memberikan keleluasan kepada anak. Yang ketujuh, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Maksudnya di sini, kalau kita ingin membentuk sekolah kita budaya positifnya bagus, berarti kita harus dulu memberikan atau menyediakan lingkungan yang nyaman. Ada juga yang pernah kita dengar sekolah ramah anak, ya, sekolah ramah anak berarti lingkungan kita dulu yang harus disterilkan atau lingkungan yang positif, aman dan nyaman, sehingga kita bisa membangun budaya positif di sekolah kita. Oke, di sini kita masuk di kedua, disiplin positif. Nah,
Saya mau bertanya lagi kepada Bapak Ibu, kira-kira apa yang terbenak di pikiran Bapak tentang disiplin atau disiplin ini? Kata disiplin, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Disiplin pasti Bapak Ibu tahu itu disiplin. Ya, disiplin aturan ya. Ada juga yang menghubungkan dengan menghukum. Aturan, peraturan, iya, itu. Next. Nah, disiplin positif ini kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, ya, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Ya, sama dengan peraturan-peraturan di sekolah kita yang harus dipatuhi. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ya, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman kepada anak kita. Contohnya saya saja ya, saya sering memberikan hukuman, dan setelah kami mempelajari yang namanya disiplin positif di modul 1 BTIPA ini, ya alhamdulillah kita pelan-pelan dan mengerti apa itu disiplin positif yang harus kita terapkan di sekolah kita. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ya, ini nanti akan berkaitan di segitiga restitusi. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu ya, jadi disiplin positif inilah bukan dengan salah satu cara untuk menghukum anak-anak kita. Ya, mudah-mudahan kita di sekolah kita ini sudah tidak melakukan namanya penghukum. Nah, disiplin positif ini adalah disiplin dapat juga dikatakan sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan. Ya, itu nilai-nilai kebajikan ini juga kita akan dipelajari tadi di modul 1 ketimpa. Nah, ya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Ya. Nilai-nilai kebajikan ini universal, ya. Bapak Ibu, yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, kita seorang pendidik itu nilai-nilai ini merupakan payung besar, ya, payung besar dari sikap dan perilaku kita. Atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi ini adalah sebagai payung besar kita bersikap terhadap peserta didik. Dan salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal profil pelajar Pancasila. Tadi ada juga kita sudah sampaikan, dan di profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti yang tahu ya, sudah tahu juga. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, seorang guru menginginkan peserta didiknya memiliki iman, berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Peserta didik ya menginginkan anak-anak kita mandiri dalam menyelesaikan suatu masalah, memecahkan suatu masalah. Yang ketiga bernalar kritis. Pasti ya guru ya, dia bisa berinteraksi dengan melakukan kegiatan yang bernalar kritis, memecahkan juga masalah. Yang keempat kreatif. Ya, kreatif ini kadang kita melihat anak-anak yang tidak memiliki sekolah atau sekolahnya tidak sampai di sekolah yang perguruan tinggi, tapi karena kreatifnya dia bisa dipakai di perusahaan-perusahaan. Itu. Yang selanjutnya bergotong royong. Bergotong royong di sini bukan maksudnya kita bergotong royong membersihkan halaman sekolah kita. Bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah kita. Bukan itu yang dimaksud saya ya. Yang di sini maksudnya bergotong royong kita menginginkan peserta didik kita itu bisa berkolaborasi
atau bekerja sama dengan teman-temannya. Yang terakhir, berkebinekaan global. Budaya kita ini sangat luas ya. Jadi kita mengingat peserta didik kita pada saat dia keluar, dia bisa mengenal budaya luar. Itu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang diinginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang pertama yaitu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup atau yang disebut survival. Yang kedua, kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang keempat, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Yang terakhir, penguasaan, kebutuhan atas pengakuan dan kemampuan atau biasa disebut penghargaan. Next. Ya, selanjutnya kita masuk di kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini kebutuhan bersifat fisiologi. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah atau makanan. Contohnya kita sering mendapatkan murid-murid kita tidur-tiduran atau bermalas-malasan pada saat belajar di kelas. Sini kita sebagai tenaga pendidik harus mencari tahu dulu kenapa anak tersebut berbuat demikian. Jangan langsung memberikan hukuman berdiri depan kelas atau berlari di lapangan. Tapi kita harus tanya dulu, jangan sampai ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Apakah anak tersebut tidak sarapan? Apakah anak tersebut tidak diberi uang jajan? Atau mungkin kesehatannya terganggu? Jadi itu dulu yang kita harus seperti kebutuhan apa yang dibutuhkan anak-anak peserta didik kita. Ya, sehingga kebutuhan. Next. Kasih sayang, kebutuhan akan diterima. Ini sangat penting juga untuk seorang peserta didik, untuk anak didik kita. Kebutuhan ini ada 3 kebutuhan. Berikutnya adalah kebutuhan psikologi, kebutuhan untuk disayangi, diterima. Kadang anak-anak kita itu ada yang nggak selalu bermanja-manja. Mungkin karena dimanja dari orang tuanya, dia juga butuh kasih sayang sama gurunya. Kadang juga anak-anak baru mau melakukan pada saat guru yang dia senangi memberikan perintah. Ya, itu ya, biasanya itu tadi mereka belajar karena dia suka gurunya. Kadang orang tuanya yang suruh di rumah tidak ada yang mau belajar, tapi pada saat guru yang memberikan perintah itu dia akan melaksanakannya. Next. Kebebasan. Di sini kata bebas. Ya, bukan kata bebas untuk anak-anak tidak mau belajar. Di sini kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan kan mandiri. Otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka, perlu banyak bergerak, ingin mencoba-coba, atau terlalu berpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Itu adalah bebas untuk melakukan apa yang dia sukai. Next. Kesenangan, kan merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Contoh, kalau anak-anak yang suka olahraga, dia akan senang. Kalau anak-anak yang tidak suka olahraga, dia akan kelihatan malas-malasan. Ya, itu berkaitan, itu semua untuk merasa senang. Dia akan belajar kalau pembelajaran atau pelajaran yang disukai. Next. Terakhir, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Ya, kompeten yang terampil diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi. Biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal baru. Ya, pada saat dia akan melakukan sesuatu yang tidak berhasil, dia akan kecewa.
ya, itu adalah untuk karena dia inginkan pengakuan, penghargaan atau atas kemampuannya. Contoh anak-anak yang suka berkreasi, melakukan pada saat melukis, contoh ya, melukis atau mewarnai. Kalau ada sedikit saja kesalahan yang dia lakukan, dia akan merasa kecewa karena dia selalu ingin ada pengakuan atas kemampuannya. Nah, itu ya kebutuhan dasar manusia ada 5. Sebelum kita lanjut, tadi ada 5 pengakuan kebutuhan dasar. Jadi ada pertanyaan 4 di sini. Saya minta kepada Bapak Ibu. Di sini yang pertama, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang dimaksud anak ini? Ya, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung. Jadi kebutuhan apa? Iya, kebutuhan kesenangan. Dia senang, dia bisa fokus belajar, tapi dia juga ingin bersenandung, tapi itu bisa mengganggu teman-temannya. Yang kedua, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Kira-kira kebutuhan apa yang dimaksud di sini? Apa? Penghargaan. Iya, betul sekali. Karena di sini dia membutuh pengakuan, dia butuh penghargaan. Yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Itu adalah kebutuhan apa Bapak Ibu? Aku bosan. Dia ingin bebas. Dia bosan dengan materi itu aja. Kadang anak-anak kita masuk lagi berhitung lagi, kita masuk berhitung. Dia bosan. Jadi dia butuh kebebasan. Nah, selanjutnya yang terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah Ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan apa kira-kira Ibu? Iya, dia disayang sama gurunya, walaupun gambarnya tidak rapi, tapi tetap diperlihatkan kepada teman-temannya. Itu adalah kasih sayang. Nah, Bapak Ibu, itu yang saya sampaikan, dan saya akan berikan kepada partner saya, Ibu Krisnawati, calon guru SPD. Krisnawati, SPD calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sopeng. Dengan ini disilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada rekan saya, karena hari ini kita masih sempat berkolaborasi dengan salah satu tugas aksi nyata modul 1.4. Jadi perlu juga saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa tugas ini adalah kami dituntut untuk melaksanakan sosialisasi di sekolah, dan ini nantinya akan diupload di YouTube dan di PNM. Bukti hasil karya kami bahwa kami pernah melakukan aktivitas sosialisasi atau diseminasi tentang budaya positif. Oke, mungkin dari Bapak dan Ibu karena sudah berlangsung pemaparan tadi dari Ibu Sri Wahyuni, selanjutnya kita akan mengadakan ice breaking dulu. Silakan Bapak dan Ibu, silakan berdiri dulu supaya membuat suasana lebih semangat ya. Jadi hari ini saya akan melakukan ice breaking, yaitu lakukan apa yang saya katakan dan jangan lakukan apa yang saya kerjakan. Jadi di sini Bapak dan Ibu dituntut untuk melatih kefokusan Bapak dan Ibu, dan ini bisa diterapkan nanti kepada anak-anak kita
Ya, sekali lagi saya ulangi, lakukan apa yang saya katakan dan jangan lakukan apa yang saya kerjakan. Paham Bapak Ibu? Oke. Oke. Selanjutnya mata. Oke, bagus. Ya. Masih fokus ya. Lanjut hidung. Hidung. Ya. Ya, jadi lakukan apa yang saya katakan dan jangan lakukan apa yang saya kerjakan. Ya. Selanjutnya satu kali lagi ya. Telinga. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Ya, jadi ini untuk melatih kefokusan. Jadi ini boleh diterapkan nanti kepada anak-anak kita kalau di kelas pada saat jam-jam kritis atau jam-jam 10 ke atas. Oke. Ya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang eksplorasi konsep, tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Jadi istilah ini mungkin Bapak dan Ibu baru mendengarkan. Jadi setelah kita nanti mengadakan sosialisasi, mudah-mudahan di sekolah kita ini budaya positif itu menjadi hal utama yang harus diterapkan. Oke. Motivasi perilaku manusia. Biasanya manusia itu melakukan sebuah perilaku karena adanya motivasi. Nah, motivasi perilaku manusia itu seperti apa? Ya, motivasi perilaku manusia itu ada dua. Motivasi eksternal, dan ini dilakukan karena adanya pendorong yang mengawasi atau yang memerintah. Contoh memberikan sebuah penghargaan, hadiah, hukuman, ancaman, dan lain-lain. Nah, motivasi intrinsik ini tertanam kepada murid. Walaupun tidak ada pengawasan dari guru, anak ini tetap melakukan apa yang sudah menjadi tujuan tanpa mengharapkan imbalan. Ini timbul dari diri sendiri. Ya, tanpa ada perintah dia sudah melakukan hal bahwa itu menjadi tujuan dari hidupnya. Oke. Nah, jadi motivasi perilaku manusia ini adalah sebuah dorongan, karena biasanya itu manusia melakukan sebuah perilaku karena adanya motivasi. Tetapi perlu juga dijelaskan bahwa motivasi perilaku manusia itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya. Jadi teori motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, motivasi eksternal. Motivasi eksternal yang kedua adalah apa yang saya dapatkan apabila saya melakukan. Dia berpikir ya. Yang pertama juga itu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia berpikir apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini tentu mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dari ketiga teori ini kira-kira Bapak Ibu biasanya berada di teori yang keberapa? Biasanya. Ya, mudah-mudahan semuanya berada di teori ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itulah tujuan disiplin positif. Oke. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, jadi merdeka itu ketika kita memerintahkan diri sendiri ini sudah dikatakan merdeka tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan harapan dari orang lain. Memerintahkan diri sendiri menurut Ki Hajar Dewantara itu ini merdeka. Tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Selanjutnya, restitusi. Restitusi mungkin dari kata restitusi, Bapak dan Ibu baru mendengarkan kata ini. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Seperti tadi Ibu Sri Wahyuni sudah menjelaskan bahwa semoga dari apa yang telah Bapak dapatkan ini tidak ada lagi nanti istilahnya hukuman. Kita kembali melakukan yaitu restitusi.
Artinya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka ingin atau menjadi tujuan utama dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Ya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, ada juga tawaran bukan paksaan. Restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan yang restitusi diri adalah orang yang paling baik. Begitu pula sampai di nomor 9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi bagaimana caranya ini? Kita dituntut untuk menjadikan murid itu menjadi murid yang bisa kembali ke kelompoknya, menjadi pribadi yang lebih kuat dengan karakternya masing-masing. Selanjutnya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini sudah diterapkan di kelas 6. Anak-anak itu membuat sebuah keyakinan kelas. Tetapi saya tanya dulu, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Apakah ada perbedaan antara keyakinan dengan peraturan? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang bisa menjelaskan? Mungkin salah satu dari Bapak dan Ibu ada yang bisa menjelaskan mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena menurut saya, kalau peraturan saja itu tidak mengandung nilai kebajikan yang universal. Nilai kebajikan yang universal. Akan tetapi, ketika dia menjadi keyakinan, dia akan mengandung nilai kebajikan. Contoh, kalau keyakinan kelas dia itu mengandung sikap saling menghargai, menghormati, menilai kejahatan, keselamatan. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih jawabannya cukup bagus ya, luar biasa. Silakan tepuk tangan dulu kepada Bapak atas jawaban yang telah diberikan. Kalau keyakinan itu dia bersifat nilai-nilai kebajikannya seperti disiplin, bertanggung jawab, dan ini biasanya keyakinan kelas disepakati antara murid dengan guru pada proses sebelum proses pembelajaran di kelas. Ya, sedangkan kalau peraturan itu biasanya tertib tanpa persetujuan pihak atau murid yang melaksanakan. Kalau keyakinan itu sudah ada kesepakatan bersama sebelum pelajaran dimulai. Ya. Seperti mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Ini adalah peraturan harus menggunakan helm. Keyakinannya itu tentu meminimalkan terjadinya kecelakaan. Nah, ini sudah disepakati semua menjadi nilai yang mendukung motivasi intrinsik yang kembali ke nilai-nilai atau keyakinan kita yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, seperti ini, mengapa kita harus memiliki peraturan 3M? Untuk menghindari kenapa. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, ini tentu kembali ke motivasi intrinsik, kembali kesadaran pribadi. Ya. Dalam pembentukan keyakinan kelas, ya seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sugiman bahwa ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan dan lebih rinci atau konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal, kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya. Nah, ini yang paling penting adalah keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Seperti bertanggung jawab, disiplin, ya tidak usah terlalu panjang
kata-kata keyakinannya itu sehingga anak-anak itu mudah memahami dan mudah diingat. Ya. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada dua pernyataan di atas. Yang mana kira-kira yang termasuk keyakinan di sini? Apakah kolom pertama atau kolom kedua? Kolom kedua. Boleh Bapak atau Ibu memberikan komentarnya? Kenapa bisa memilih pada kolom kedua? Silakan Bapak Alham. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mengapa saya memilih kolom kedua yaitu kesepakatan kelas? Karena di situ ada katanya bahwa kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, kalau yang kesepakatan kelas yang kolom pertama itu seperti tadi hanya datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Nah, artinya ini berlaku untuk mungkin hanya saja untuk guru atau hanya siswa saja. Kalau yang kolom kedua artinya keyakinan kelas itu sudah berlaku untuk guru dan murid yang telah disepakati bersama. Ya, terima kasih. Silakan tepuk tangan dulu jawabannya luar biasa. Jawabannya sangat luar biasa kepada Bapak Alham. Ya, dia memilih kolom kedua karena ini sudah banyak mengandung nilai-nilai kebajikan seperti saling menghormati, semangat, dan kolom pertama itu lebih mengarah kepada tata tertib. Iya, terima kasih kepada Bapak Alham. Jadi saya harapkan kepada Bapak dan Ibu sebelum nanti memasuki pelajarannya, boleh Bapak Ibu menyusun keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Ini keyakinan kelasnya nanti Bapak Ibu boleh dibuat dalam bentuk kanva, kemudian di print out, ditempel di kelas sebagai pajangan. Ya. Nah, inilah perbedaan antara peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan itu selalu kembali contoh peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, sedangkan keyakinan kelasnya hanya bertanggung jawab. Jadi, kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Untuk keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Ini nilai-nilai kebajikannya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain dan berkomitmen. Nah, kemudian dilarang melakukan kekerasan. Untuk keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kalau keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Yang berikutnya bergantian atau menunggu giliran. Nah, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, keyakinan kelasnya adalah kesehatan atau keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Untuk keyakinan kelasnya adalah keselamatan atau keamanan. Jadi mungkin Bapak dan Ibu sudah bisa membedakan perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Ya. Selanjutnya 5 posisi kontrol terhadap murid. Ya. Ada 5 posisi kontrol terhadap murid. Mungkin dari Bapak dan Ibu 1 sampai 5 ini kira-kira Bapak dan Ibu biasanya berada di posisi keberapa? Posisi 1. Ya. Kebanyakan berada di posisi pertama. Setelah nanti kita mendengarkan atau melihat slide yang ada tentang sosialisasi budaya positif, saya harapkan tidak ada yang berada lagi di posisi pertama. Semoga nanti kita berada di posisi kelima, yaitu sebagai manajer. Ya. Mungkin kenapa bisa dan kenapa kita bisa harus berada di posisi itu? Coba perhatikan. Ya. Ini hukuman, ini pertanyaan pemantik. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bapak Ibu setuju atau tidak ini? Tidak. Ya, tidak. Ada yang setuju? Ya, tidak ada. Ya. Berlaku dulu. Kurikulum 75 berlaku. Ya, berlaku. Dulu ini berlaku hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sekarang tidak lagi. Ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Tetap hukuman, bukan
Ya, tidak setuju ya, karena ini tetap memberikan hukuman. Apapun itu yang berjenis hukuman itu tidak dibolehkan. Ya, kemudian yang ketiga, memberi penghargaan ini dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Benar atau tidak? Setuju? Tidak. Setuju? Nah, sebenarnya ini memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ketika anak yang diberikan itu sebuah penghargaan, anak yang lain tidak diberikan, anak yang lain itu merasa dia tidak dihargai. Dia merasa tidak dihargai, apalagi kalau misalnya diberikan juara 1 saja, juara 2 dan 3 tidak. Anak yang juara 2 dan 3 itu dia merasa saya tidak dihargai. Ya, seperti itu redaksinya Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan ini yang semulanya ada 5 unsur, ini sudah menjadi 8 riset. Pengaruhnya jangka panjang dan jangka pendek. Ada pengaruhnya. Penghargaan menghukum, penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya. Ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Siapa yang mengatakan hukuman? Angkat tangan. Konsekuensi. Hukuman. Konsekuensi. Ya. Jadi ini adalah hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, tentu ini adalah hukuman. Ya. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, ini adalah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, bagus. Konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya. Lanjut, murid tidak disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Iya, ini adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, bagus ya. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka yang waktu panjang. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Tentu kita memiliki restitusi, ya, itu. Korban mendapatkan keadilan, sedangkan konsekuensinya korban bisa diabaikan. Restitusi korban mendapatkan ganti. Ya. Jadi untuk kolom dari atas sampai bawah, mungkin dari Bapak dan Ibu nanti dibagikan saja slide-nya ya, karena mengingat waktu. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Ketika kita berada sebagai penghukum, tentu Bapak dan Ibu itu biasanya menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Apakah ini biasa dilakukan Bapak dan Ibu? Biasa? Iya, sering. Oke. Sedangkan untuk posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya, Ibu kecewa. Nah, kalau kita berada di posisi sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi Ibu. Ya, seperti itu. Kemudian, masa kamu tidak mau? Ingat tidak Ibu pernah bantu. Kemudian berikutnya adalah ketergantungan.
Nah, sedangkan kita sebagai pemantau, apa peraturannya menyelesaikan diri bila diawasi, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sedangkan sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ya, ini mengembalikan apa yang kita yakini, mengembalikan kepada keyakinan-keyakinan kelas yang pernah disepakati bersama. Kemudian memperbaiki bagaimana caranya untuk memperbaiki masalah ini. Tentu ketika kita sebagai posisi manajer menyampaikan kepada anak-anak kita atau murid kita, dia akan lebih sadar kembali kepada keyakinan-keyakinan yang pernah kita lakukan bersama. Ya. Nah, ini ada dampaknya juga. Misalnya murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampak pada murid itu tentu dia mengulangi kesalahan. Kalau sebagai penghukum, sedangkan pembuat orang merasa bersalah, dia merasa rendah diri. Kalau sebagai teman, dampaknya itu lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Sedangkan sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Nah, sebagai manajer, mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Tentu, Bapak dan Ibu nantinya akan memilih sebagai posisi manajer. Ya. Sekarang saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan ini? Apakah sebagai penghukum, teman? Siapa? Teman. Kecewa. Saya kecewa sekali dengan kamu. Teman. Sebagai pembuat orang merasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Bagus. Ini adalah penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Bagus, teman, ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagus, pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Bagus, manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Ya, tepuk tangan dulu untuk Bapak dan Ibu. Aktivitasnya hari ini cukup semangat ya. Ya. Ini contohnya sebagai penghukum. Ketika anak-anak dipanggil, biasanya kita itu menunjuk-nunjuk ya, menghardik, nadanya suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot. Nah, ini ciri-ciri sebagai orang penghukum atau posisi kita sebagai penghukum. Ya. Sedangkan pembuat merasa bersalah, nadanya suaranya memelas, ya, bahasa tubuhnya merapat pada anak-anak. Ya, seperti ini posisinya, merasa bersalah. Kalau sebagai teman, nada suara lemah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid dan mata dan senyum jenaka. Jadi ini adalah saya sengaja mengambil video foto dari guru kelas 1 atas nama Ibu Anissa, karena kedekatannya dengan anak-anak itu sangat dekat ya, sehingga dia biasa berada di posisi sebagai teman. Ya. Ini sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Ini sebagai manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu nanti semuanya kita sudah berada pada posisi manajer. Ya. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Kenapa ini ada istilah lagi segitiga restitusi? Artinya ketika kita nanti mendapatkan suatu masalah kepada anak-anak kita, bagaimana kita bisa melakukan yang namanya segitiga restitusi. Ya, apa itu tadi restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Jadi segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya.
Artinya biasanya ini menyenangkan keyakinan. Masih ingat tidak? Ya, bisa dilontarkan kepada anak-anak kita. Masih ingat tidak keyakinan kelas yang pernah kita sepakati bersama? Ya, sehingga anak-anak itu dia merasa motivasi intrinsiknya itu, kesadaran dirinya itu mulai timbul, sehingga dia biasa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, pada saat menstabilkan identitas, Bapak dan Ibu guru bisa melontarkan kata-kata yang seperti ini. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga biasa berbuat salah. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi ini yang dilontarkan anak-anak. Kata-kata seperti ini pada saat menstabilkan identitas. Ya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan. Untuk validasi tindakan, bagaimana ini Bapak dan Ibu menggunakan kata-kata misalnya kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik esok lagi? Ini bisa diberikan kepada anak-anak kata-kata yang seperti ini sehingga kita sudah berada pada validasi tindakan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita kembali lagi, apa nilai kita percaya? Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Ini dikembalikan kepada anak-anak. Kan kita sebelumnya tadi sudah membuat keyakinan. Kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini kembali menanyakan keyakinan. Jadi setiap ada permasalahan yang kita dapatkan, kita melakukan yaitu kegiatan segitiga restitusi, ya, sehingga anak-anak itu bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakternya yang lebih kuat. Ya. Nah, setelah melakukan segitiga restitusi, yang terakhir adalah bisa membantu murid ini kembali tujuan semula dengan cukup singkat, dengan cara non konfrontatif seperti apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ya. Kemudian, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Ini dikembalikan kepada anak-anak. Kemudian yang ketiga, apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Kemudian yang keempat, apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Yang keempat adalah yang kelima, apa yang kamu lakukan saat ini sesuai atau tidak? Ya. Kemudian, apakah kamu siap untuk mulai? Kalau misalnya anak-anak mengatakan itu sudah sesuai Pak atau tidak sesuai. Nah, untuk menyelesaikan itu bagaimana caranya untuk memulainya? Peraturannya seperti apa? Kemudian sepertinya kamu punya masalah. Apakah saya bisa bantu? Ya. Kemudian saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Ya, sehingga ini anak-anak dilatih untuk terbuka kepada gurunya. Apa yang bisa bantu kamu agar dapat segera dimulai? Apakah tugas kamu saat ini? Mungkin ada bebannya atau ada tugas-tugasnya. Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Kemudian yang terakhir adalah apa yang kamu inginkan? Peraturannya seperti apa? Ya, jadi ini intervensi boleh dilakukan selama 30 detik. Ya. Jadi semoga dari apa yang disampaikan kepada saudari saya
dengan saya tentang budaya positif itu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah bisa menerapkan tentang budaya-budaya positif di sekolah kita, utamanya tadi tentang 5 posisi kontrol. Bapak dan Ibu perlu juga disadari bahwa tidak menutup kemungkinan kita itu sebagian besar atau umumnya berada di posisi pertama, yaitu sebagai penghukum. Tetapi semoga dengan mengikuti sosialisasi budaya positif ini kita sudah bisa berada pada posisi manajer. Kemudian ketika ada masalah kita melakukan yaitu segitiga restitusi agar anak-anak itu bisa kembali ke kelompoknya dengan karakternya yang lebih kuat. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kegiatan sosialisasi budaya positif pada siang hari ini sangat bermanfaat bagi saya pribadi, kemudian utamanya juga kepada Bapak dan Ibu untuk diterapkan kepada anak-anak kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pemateri kita calon guru penggerak angkatan 9, dan mohon maaf kepada rekan-rekan semua bila ada kesalahan pada acara kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.